Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan materi tentang sejarah pramuka. Sejarah pramuka dan dunia. Pramuka atau Praja Muda Karana yang seperti kalian ketahui sebelumnya, yaitu merupakan pendidikan sebuah kegiatan pendidikan non formal untuk mengembangkan skill pembentukan karakter. Nah, di Indonesia gerakan pramuka itu di sekolah-sekolah disebut sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang tentunya sekarang itu kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu bahkan kegiatan wajib ekstrakurikuler wajib. Sejarah pramuka di Indonesia dan dunia. Dalam istilah internasional, pramuka dikenal sebagai scouting atau scout movement yang tak lepas dari peranan Baden Powell yang diakui sebagai Bapak Pandu sedunia. Nah, beliau terkenal di awal abad 20. Sementara di Indonesia diinisiasi oleh berbagai organisasi yang dibentuk pada masa perjuangan yang diperkuat oleh adanya momen Sumpah Pemuda yang seperti kalian ketahui, Sumpah Pemuda itu berawal di tahun 1928. Sejarah pramuka di dunia. Nah, seperti kalian sudah ketahui bahwa sejarah pramuka itu dimulai sejak abad 20. Yang memprakarsai yaitu Lord Baden Powell. Nah, gerakan pramuka ini dikenalkan oleh Lord Baden Powell ini pada tanggal 25 Juli 1907. Dan pada saat itu, Lord Baden Powell itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris yang mengadakan perang pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Nah, pada tahun 1908, Lord Baden Powell itu menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi tentang prinsip dasar kepramukaan. Nah, gerakan pramuka ini tidak hanya dikenal di Inggris, tetapi juga di negara-negara di dunia. Nah, tahun 1912 muncullah organisasi pramuka yang disebut Girl Guides yang didirikan dengan bantuan perempuan Baden Powell yang bernama Agnes. Nah, organisasi pramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden Powell. Organisasi kepramukaan di dunia terus berkembang pada tahun 1916. Nah, memiliki buku panduan kegiatan yang merujuk pada buku The Jungle Book. Nah, pada tahun 1922, Baden Powell menerbitkan buku berjudul Revolving to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku tersebut berisi tentang menceritakan tentang pemuda yang mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai. Nah, kemudian berikutnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 untuk pertama kalinya diadakan Jawnas Dunia. Kegiatan ini pertama kali diadakan di Olympia Hall di London dengan dihadiri oleh sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of World atau Bapak Pandu sedunia. Jadi Baden Powell itu disebut Bapak Pandu sedunia. Nah, berikut ini adalah pelaksanaan Jambore Dunia. Tadi pertama sudah disebutkan di London. Nah, yang kedua itu Jawnasnya di Denmark. Berikut sampai ke 20 Jambore Dunia. Nah, setelah sejarah pramuka di dunia itu, pada tahun yang sama, pada tahun 1920, itu dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor sekretariatan pramuka sedunia, meskipun kemudian berpindah ke Ottawa.
Nah, kemudian Kanada pada tahun 1958 serta ke Jenewa Swiss pada tahun 68. Jadi pertamanya yaitu sekretariatnya itu di Ottawa, di London, di London. Nah, kemudian masuk ke sejarah pramuka di Indonesia. Nah, sejarah pramuka ini di Indonesia ini dimulai sejak tahun 1912. Adanya dan itu merupakan cikal bakal pramuka di Indonesia. Adalah didirikannya organisasi Netherlands Pathfinder Organization, oke, yang dikenal atau merupakan bentukan di Belanda. Kemudian pada tahun 1916 organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathfinder Vereniging, oke, NIPV. Nah, istilah Pathfinder itu merujuk pada istilah organisasi pramuka yang ada di negara Belanda. Nah, kemudian organisasi ini mendapat larangan dari Belanda. Kemudian setelah itu, maka para tokoh Indonesia kemudian mengganti istilah tersebut menjadi pandu atau panduan. Yes. Kemudian pada tahun 1916 dibentuklah organisasi dan bentukan bangsa Indonesia bernama Japan Pathfinder Organization yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Nah, usia peristiwa pemuda kian banyak organisasi usai Sumpah Pemuda banyak organisasi yang dibentuk bernapaskan nasionalis. Di antaranya Pathfinder Muhammadiyah kemudian berganti menjadi Hizbul Wathan HW, kemudian Nasional Pathfinder yang didirikan oleh Budi Utomo, kemudian Syarikat Islam Efdeling Pathfinders atau SIAP yang didirikan oleh Syarikat Islam, kemudian dan selanjutnya kalian bisa baca. Nah, banyak organisasi kemanduan di Indonesia dibentuklah persaudaraan antara Pandu Indonesia yang disebut dengan PAPI pada tanggal 23 Mei 1928 yang mewadahi organisasi tersebut pada tahun 1930 PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau yang dikenal dengan KBI. Kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Nah, untuk menggalang kesatuan dan persatuan, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia yang disingkat Perkino yang dilaksanakan 19 sampai 3 Juli 1941 di Jakarta. Nah, saat masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Sementara semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggota. Nah, Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 2845 di Sukarakarta dihasilkanlah atau terbentuklah Panduan Rakyat Indonesia yang pemerintah sebagai salah satu organisasi kepanduan yang lewat keputusan Menteri Pendidikan, Ajaran, Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947. Nah, di awal 60-an diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Nah, keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi. Federasi utama yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, Balai Pandu Pria, serta Persatuan Kepanduan Putri Indonesia PKPI dan Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Nah, untuk organisasi Pandu Wanita baru pada tahun 1961 gerakan pramuka itu akhirnya lahir. Nah, hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal
14 Agustus 61 dilakukanlah pelantikan Mapimnas Warnas dan Parani di Istana Negara, serta pengangguran Panji Gerakan Pramuka. Nah, tanggal 14 Agustus ini kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Yang kalian ketahui, tanggal 14 itu kita selalu menggunakan baju pramuka. Nah, berikut adalah paparan tentang sejarah pramuka yang ada di dunia dan Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Akhir kata, semangat untuk kalian, salam pramuka.